Saat itu, Andi Rewa secara khusus menemui kakeknya Alif Rewa. Sang kakek sedang dalam suasana hati yang sangat baik, menantikan dimulainya lelang. Di satu sisi, dia penasaran apakah dia mempunyai peluang untuk mendapatkan jamu regenerasi. Di sisi lain, dia juga tahu bahwa semua peserta kali ini adalah tokoh kelas atas dari seluruh dunia, dan dirinya bisa hadir sebagai tamu VIP saja sudah menjadi bentuk prestise luar biasa. Saat Andi datang, Alif Rewa sangat senang. Dia segera menyambut Andi, masuk ke kamar dan berkata dengan tawa, "Hahaha, Andi, kau sedang sibuk, tapi masih sempat datang menjenguk kakek." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Kakek, ada satu hal yang ingin aku sampaikan lebih dulu." Alif Rewa tertawa. "Andi, sekarang kau adalah kepala keluarga Rewa. Semua orang di keluarga ini mentaati kata-katamu. Kalau ada urusan, kau tinggal beritahu lewat telepon saja." Andi Rewa tetap tersenyum lalu berkata dengan nada serius, "Tidak bisa begitu, kakek tetaplah orang tuaku." Kemudian dia berkata, "Kakek, aku ingin menyampaikan sesuatu, dan itu adalah nanti saat kakek tiba di ruang lelang, sebaiknya kakek tidak ikut menawar jamu regenerasi. Bagaimanapun, ini adalah momen untuk mendapatkan uang dari orang luar. Kita ini keluarga sendiri, tidak perlu saling berebut. Kalau kakek menginginkannya, nanti aku akan langsung memberikan setengah saset. Kalau butuh lagi nanti, aku akan pikirkan lagi caranya." Begitu mendengar ini, Alif Rewa langsung tersentuh dan merasa luar biasa gembira. Sebelumnya dia sempat berpikir untuk menukar jamu itu dengan posisi kepala keluarga. Namun siapa sangka, saat di pemakaman keluarga Rewa, Andi Rewa justru dengan santai menyuruhnya pensiun hanya dengan beberapa kalimat. Karena itu dia pun menjadi sungkan untuk lagi-lagi meminta jamu regenerasi dari Andi. Dia sempat mengira kalau Andi tidak akan memberinya secara cuma-cuma. Namun hari ini, Andi Rewa justru memberikan kejutan yang besar. Meskipun hanya setengah saset, tetapi bagi Alif Rewa itu sudah lebih dari cukup. Saat ini Alif Rewa sangat terharu. Bahkan suaranya terdengar tergagap karena kegembiraan. Dia berkata, Andi, kau benar-benar akan memberikan setengah saset jamu regenerasi?" Andi Rewa tersenyum tipis sambil mengangguk dan berkata, "Apa aku tampak seperti orang yang bercanda dalam urusan sepenting ini? Kakek tenang saja. Setengah saset jamu regenerasi ini akan langsung diberikan malam ini saat acara lelang. Nanti Nona Fania mewakili panitia akan secara terbuka menyampaikan ucapan terima kasih kepadamu atas dukunganmu terhadap acara lelang. Lalu langsung menyerahkan setengah saset jamu regenerasi di hadapan semua orang. Yang perlu kau lakukan hanyalah meminumnya di tempat, di depan semua orang." Alif Rewa sama sekali tidak menyangka kalau dirinya akan memperoleh jamu regenerasi malam ini juga. Di dalam hatinya dia merasa begitu senang, hingga tubuhnya bergetar karena terlalu bersemangat. Dengan penuh kegembiraan dia berkata, "Andi, tenang saja, nanti aku akan mengikuti semua yang kau perintahkan." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kakek istirahatlah dulu. Nanti saat waktunya tamu VIP masuk, akan ada staf yang menjemputmu." Alif Rewa cepat-cepat berkata, Baik. Andi, kau pasti masih banyak urusan penting. Jangan khawatirkan aku. Silakan lanjutkan urusanmu." Andi Rewa menjawab, "Kalau begitu, aku pamit dulu." Alif Rewa langsung berkata tanpa berpikir, "Biar aku antar kau keluar." Begitu Andi Rewa keluar dari kamar Alif Rewa, dia pun membalikkan badan dan berkata, "Kakek tidak perlu repot-repot. Sebenarnya Andi tidak punya hubungan emosional yang terlalu dalam dengan kakeknya ini. Bahkan dia sempat merasa kalau kepergian kedua orang tuanya dari Jakarta dahulu juga tidak terlepas dari andil sang kakek. Namun Andi Rewa bukanlah orang yang melupakan budi baik. Bagaimanapun, kakeknya lah yang mengundang James Chandra ke Jakarta
untuk membangun kembali pemakaman keluarga Rewa, dan hal itu pula yang membantunya keluar dari situasi terdesak saat itu. Selain itu, kakeknya juga pernah memerintahkan Sangkala untuk memberikan uang miliaran dan juga grup Rapocini kepadanya. Ini adalah kebaikan, dan Andi tentu tidak akan melupakannya. Lebih penting lagi, saat dia mengambil alih posisi kepala keluarga Rewa dari tangan sang kakek, hanya dengan beberapa kalimat, sang kakek rela melepaskan jabatannya tanpa menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Hal ini membuat Andi Rewa sedikit mengubah pandangannya terhadap pria tua itu. Andi juga sangat tahu betapa sang kakek mendambakan jamu regenerasi. Jadi kali ini menjanjikannya setengah saset bisa dikatakan sebagai bentuk balasan dan penghargaan. Setelah keluar dari kamar sang kakek, Andi Rewa segera menuju ke ruang kontrol pusat. Untuk acara lelang kali ini, puluhan kamera pengawas definisi tinggi sudah dipasang di lokasi lelang guna memastikan pengawasan penuh tanpa celah. Dan malam ini, Andi Rewa memang tidak berencana tampil di hadapan umum. Dia berencana mengendalikan jalannya lelang dari ruang kontrol bersama Ibnu Komar. Saat ini, selain Ibnu Komar yang secara pribadi berjaga, satu dari 4 jenderal perang pasukan Galesong, yaitu Tuan Singgih, juga berada di sana dan mengendalikan semua anak buahnya dari jarak jauh. Melihat Andi masuk, keduanya segera berdiri dengan sangat hormat. Ibnu Komar berkata dengan hormat, "Tuan Andi, kau sudah datang." Tuan Singgih ingin menyapa Andi, namun saat teringat bagaimana kesadarannya dulu disegel oleh Andi, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Maka dia hanya bisa membungkuk sopan seperti seekor burung puyuh, lalu berkata gugup, "Salam hormat, Tuan Andi." Andi Rewa mengangguk dan langsung bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang?" Ibnu Komar menunjuk layar tengah dari 9 monitor besar yang ada dan berkata, "Tuan, 200 peserta utama serta 10 orang cadangan hampir seluruhnya sudah melewati pemeriksaan keamanan dan memasuki ruangan. Sebentar lagi semuanya akan masuk. Lalu kita akan mempersilakan para tamu VIP masuk." Andi Rewa mengangguk ringan dan bertanya, "Apakah ada kendala selama proses pemeriksaan keamanan?" Ibnu Komar menjawab sambil tersenyum, "Tidak ada. Semua orang bersikap sangat patuh. Bahkan, mereka hampir tidak membawa apapun kecuali pakaian di badan. Semua sudah lolos tanpa ada masalah." Andi Rewa mengangguk puas. Lalu dia berpaling kepada Tuan Singgih dan bertanya, "Apakah ada hal yang mencurigakan di sekitar lokasi hari ini?" Tuan Singgih buru-buru menggeleng dan berkata dengan serius, "Tuan Andi, bawahan sudah mengatur anak buah yang paling handal untuk memasang banyak kamera tersembunyi, sistem pencitraan panas, dan alat pemantau tanda-tanda kehidupan di sekitar hotel. Semua alat yang digunakan adalah yang tercanggih di dunia. Selain itu, banyak pasukan Galesong juga bersembunyi di tempat-tempat strategis. Jadi tidak akan ada orang mencurigakan yang bisa mendekat ke Hotel JX Marion." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Bagus. Dengan adanya para saudara dari pasukan Galesong yang ikut menjaga, aku benar-benar tenang dengan keamanan malam ini." Tuan Singgih membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan Andi, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menjamin keamanan acara ini tanpa celah." Andi Rewa mengangguk penuh apresiasi. Tepat saat itu ponselnya berdering. Penelponnya adalah tamu VIP keempat malam ini, Kamila Winata. Begitu tersambung, Kamila langsung berkata, "Tuan Andi, aku sudah sampai di depan hotel, tetapi petugas keamanan tidak mengizinkan aku mendekat, jadi aku hanya bisa berdiri di seberang jalan." Andi Rewa tertawa ringan. "Oh, tunggu sebentar Nona Karmila, aku akan keluar untuk menjemputmu." Setelah menutup telepon, Andi Rewa segera menuju gerbang utama hotel. Benar saja, di seberang jalan dari gerbang depan, dia melihat Kamila yang mengenakan gaun hitam elegan, tampak cantik dan memikat, sedang berdiri menunggu. Ketika melihat Andi, Kamila segera berlari kecil menyeberang jalan.
Salah satu penjaga dari pasukan Galesong yang berjaga di pintu langsung berseru, "Nona, aku sudah memperingatkanmu. Hotel ini sedang tidak menerima tamu umum. Mohon jangan mendekat." Andi Rewa segera berkata tenang, "Tidak apa-apa, Nona Carmilla datang untuk menemuiku." Penjaga itu adalah Jenderal Bintang 5 pasukan Galesong dan merupakan kepala keamanan gerbang utama. Dia pernah menyaksikan langsung kekuatan menakutkan Andi Rewa saat di pemakaman keluarga Rewa. Mendengar kata-kata Andi, dia langsung membungkuk dengan sangat hormat dan berkata, "Maaf, Tuan Andi, aku tidak tahu kalau ini adalah tamu Tuan. Mohon jangan salahkan aku." Andi Rewa melambaikan tangannya dan tersenyum. "Kau hanya menjalankan tugasmu, kau tidak bersalah. Tidak perlu minta maaf." Penjaga itu pun segera berkata, "Terima kasih atas pengertiannya, Tuan Andi." Carmilla yang melihat semua ini dalam diam, merasa terkejut. Dia tidak menyangka kalau Andi Rewa bisa membuat seorang jenderal perang menganggap dirinya sebagai bawahan. Rasa penasaran di hatinya tentang identitas Andi pun semakin besar. Sesaat kemudian dia berdiri di hadapan Andi Rewa dan tersenyum sopan. "Maaf Tuan Andi, aku harus merepotkanmu keluar untuk menjemputku." Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Hanya hal sepele saja, Nona Carmilla, tidak perlu sungkan." Sambil berbicara, Andi Rewa memberi isyarat tangan, "Silakan masuk, Nona Carmilla." Carmilla mengangguk dan berjalan masuk bersama Andi ke dalam hotel. Sambil berjalan, dia bertanya dengan nada pura-pura terkejut, "Tuan Andi, sebenarnya benda luar biasa apa yang dilelang malam ini sampai penjagaannya seketat ini? Aku belum pernah melihat pengamanan seperti ini." Andi Rewa tidak menutupi, dia menjawab santai, "Barang terakhir yang akan dilelang malam ini adalah sejenis ramuan obat yang disebut jamu regenerasi. Tidak hanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tetapi juga bisa memundurkan usia seseorang hingga 20 tahun. Carmilla dengan ekspresi terkejut bertanya, "Di dunia ini benar-benar ada obat sehebat itu?" Andi Rewa tersenyum penuh arti dan berkata, "Kebetulan malam ini ada aturan khusus. Siapapun yang memenangkan lelang jamu regenerasi harus langsung meminumnya di tempat. Nanti kau akan bisa menyaksikan keajaiban pil itu dengan mata kepalamu sendiri." Sebenarnya Carmilla sudah sangat paham dengan seluruh prosedur dan aturan lelang jamu regenerasi. Namun di hadapan Andi, dia tetap berpura-pura mendengarkan dengan penuh rasa heran dan takjub. Andi pun juga hanya sedang berpura-pura. Dia sengaja menunjukkan bahwa dirinya masih percaya kalau Carmilla adalah Carmilla Wiratama dari Prancis. Dia memang tidak berniat langsung mengungkap identitas asli Carmilla. Sebaliknya, dia ingin terus bermain peran dengannya sampai Carmilla sendiri yang membuka jati dirinya secara sukarela. Dengan niat yang tersembunyi di dalam hati masing-masing, mereka berdua pun tiba di pintu masuk ruang lelang yang dilengkapi pos pemeriksaan keamanan. Andi Rewa menyerahkan selembar undangan VIP kepada Carmilla dan berkata, "Nona Carmilla, bawa saja undangan ini dan masuklah. Serahkan kepada petugas, dan nanti mereka akan langsung mengantarmu ke ruang VIP di lantai 2. Carmilla tampak terkejut dan bertanya, "Tuan Andi, kau tidak ikut masuk?" Andi Rewa tersenyum, "Aku hanya punya undangan VIP, tapi bukan datang sebagai tamu kehormatan. Aku adalah penasehat dari acara lelang ini. Jadi nanti aku akan mengawasi jalannya acara dari ruang monitor. Jadi aku tidak akan masuk ke dalam." Carmilla mengangguk pelan. "Oh, begitu rupanya." Meskipun dia merasa sedikit kecewa karena Andi tidak menemaninya, tetapi begitu berpikir bahwa Andi Rewa adalah dalang di balik seluruh acara ini, maka wajar saja kalau Andi memilih untuk mengatur dari belakang panggung. Carmilla pun segera berkata, "Kalau begitu, aku akan masuk dulu. Setelah acara selesai, aku akan langsung menghubungimu." Andi Rewa mengangguk dan mengingatkan, pemeriksaan keamanannya sangat ketat. Semua barang pribadi, termasuk ponsel, harus dititipkan ke bagian keamanan. Nanti, barang-barang ini akan dibawa dan disimpan di lokasi lain. Tapi tenang saja, setelah lelang selesai, mereka akan mengembalikannya.
Kamila mengangguk. Baiklah. Dia tidak menyangka pengamanan di tempat ini begitu ketat. Bukan hanya tidak boleh membawa barang masuk, bahkan harus dipindahkan ke tempat lain pula. Tapi dia tahu dirinya tidak punya pilihan, jadi dia pun menyetujuinya. Setelah berpamitan dengan Kamila, Andi pun kembali menuju ruang kontrol. Ruang monitor ini terletak di salah satu ruang VIP di belakang ruang utama lelang. Tempat lelang ini sebenarnya adalah bagian dari restoran hotel yang dirombak sementara. Selain aula utama, juga terdapat beberapa ruang VIP mewah. Ibnu Qomar pun memilih salah satu ruang yang terletak hanya sekitar belasan meter dari aula utama. Tetapi berkat peredam suara yang sangat baik, tidak ada gangguan berarti. Selain ruang monitor, ada juga ruang istirahat yang disediakan khusus untuk Fania. Malam ini, Fania akan bertindak langsung sebagai juru lelang. Maka kini dia tengah menunggu waktu tampil di ruang tersebut. Saat Andi Rewa melintas di depan ruang istirahat itu, kebetulan pintu kamar terbuka. Fania pun hendak keluar dan langsung berpapasan dengannya. Mata beningnya pun langsung berbinar cerah dan dia berseru, "Halo Tuan Andi." Andi Rewa tersenyum. "Fania, bagaimana persiapannya?" Fania mengangkat beberapa kartu yang berisi naskah pidatonya dan menjawab, "Semua persiapan sudah beres sejak tadi. Hanya saja hatiku agak gugup." Sambil tersenyum malu, dia pun menambahkan, "Sejujurnya, aku belum pernah menjadi juru lelang sebelumnya. Terlebih lagi, para peserta malam ini semuanya adalah orang kaya luar biasa dan berpengalaman. Aku takut kalau aku tidak tampil dengan baik, mereka malah menertawakanku." Andi Rewa tersenyum menenangkan. "Sebenarnya kau tidak perlu gugup. Para tamu yang datang malam ini bahkan rela menanggalkan harga dirinya demi jamu regenerasi. Jadi, apapun yang kau lakukan, tidak akan ada yang berani menertawakanmu." Fania mengangguk pelan dan berkata dengan malu-malu, "Sebenarnya, yang paling aku takutkan adalah mengecewakanmu, Tuan." Andi Rewa tersenyum, "Tenang saja, ini adalah pasar milik kita. Asalkan jamu regenerasi muncul, bahkan kalau acaranya kita buat kacau sekalipun, tahun depan mereka tetap akan berebut untuk datang. Jadi, kau tampil saja dengan percaya diri." Mendengar itu, kegugupan Fania pun berkurang banyak. Dia tersenyum dan berkata, "Baik, Tuan Andi, aku mengerti." Andi Rewa mengangguk, lalu teringat sesuatu dan berkata, "Oh iya, Fania, sebenarnya awalnya aku ingin mengundang kakekmu untuk menjadi tamu kehormatan. Tapi setelah aku pikir-pikir, kau baru saja menjabat sebagai kepala keluarga wirawan. Jadi, kesempatan seperti ini lebih cocok diberikan padamu untuk menunjukkan dirimu. Kalau kakekmu yang aku undang, itu akan membuatmu tampak tersisih. Jadi, aku putuskan untuk tidak mengundangnya. Kuharap kau tidak salah paham." Fania memang sempat memikirkan hal ini sebelumnya, bukan karena kecewa, tetapi karena dia merasa bahwa Andi biasanya sangat memperhatikan segala aspek. Biasanya orang yang seharusnya dan bahkan yang tidak seharusnya pun pasti akan dipertimbangkan oleh Andi. Namun kali ini bukan hanya kakeknya yang tidak diundang, bahkan beberapa kenalan dekat Andi seperti Hamzah dan Zeke Harun pun tidak ada di dalam daftar tamu. Tapi mendengar penjelasan Andi, dia langsung menyadari niat tulus Andi. Posisi kepala keluarga yang dia miliki sekarang adalah berkat dukungan Andi. Dirinya pun masih muda dan belum lama menjabat. Dari segi koneksi, nama, maupun pengaruh, dia masih jauh dibandingkan kakeknya. Kalau Andi Rewa malah mengundang sang kakek sebagai tamu kehormatan, maka itu akan makin memperlebar jarak antara dirinya dan sang kakek. Seketika hatinya dipenuhi rasa syukur dan dia pun berkata dengan tulus, "Tuan Andi, terima kasih karena sudah selalu memikirkanku." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya ini bukan hanya demi kau. Aku juga punya kepentingan pribadi lainnya." Kemudian dia melanjutkan, "Menurutku, kalau aku mengundang terlalu banyak kenalan lokal, identitasku bisa mudah terbongkar, terutama kalau aku mengundang Hamzah.
Seke Harun, Albert, atau kakekmu. Kalau mereka semua duduk di kursi VIP, maka orang yang ingin menyelidikiku hanya perlu menelusuri hubungan sosial mereka untuk langsung mengidentifikasi siapa aku. Jadi, aku memang sengaja tidak mengundang kenalan lokal kali ini. Selain demi kau, ini juga demi menyembunyikan posisiku dengan lebih baik. Malam ini hanya ada 4 tamu VIP. Selain Camilla yang menggunakan identitas palsu, ada juga Alif Rewa, James Chandra, dan Ratu Tua dari Eropa Utara. Untuk Alif Rewa, Andi Rewa merasa tidak masalah. Lagi pula secara resmi, orang luar masih menganggap dialah kepala keluarga Rewa. Acara ini sendiri adalah kerjasama antara keluarga Rewa dan keluarga Wirawan. Kepala keluarga Wirawan menjadi juru lelang, dan kepala keluarga Rewa hadir sebagai tamu kehormatan. Ini pun sangat masuk akal. Selain itu, Andi Rewa juga berpikir, sudah waktunya sang kakek lebih sering tampil di depan publik demi membangun kembali pengaruh keluarga Rewa. Sementara itu, James Chandra dan sang Ratu Tua tinggal jauh di negeri asing dan hubungannya dengan mereka tidak terlalu mencolok. Jadi, sekalipun seseorang mencoba menyelidiki lewat mereka, tetap tidak akan mudah menemukan jejak Andi. Saat ini di dalam ruang perjamuan, meski terdapat lebih dari 400 orang di lokasi, suasananya sama sekali tidak gaduh, bahkan sunyi senyap, bagaikan tidak ada satu suara pun terdengar. Dari jumlah tersebut, 200 orang adalah peserta resmi lelang, 200 lainnya merupakan pendamping mereka, dan 10 orang sisanya adalah peserta cadangan yang siap menggantikan kapan saja. Di antara mereka, tidak sedikit yang melihat sosok-sosok yang mereka kenali. Namun karena peraturan ketat yang diberlakukan di tempat ini, walaupun mereka melihat kenalan mereka, mereka hanya bisa memberikan isyarat lewat pandangan mata atau anggukan kepala dan tetap harus menjaga keheningan. Ketika waktu di jam digital yang tergantung di dinding menunjukkan pukul 19.40, semua orang mulai merasa tidak sabar. Hanya tersisa 20 menit sebelum acara lelang dimulai. 20 menit sebelum perang besar antara kekayaan dan kekayaan itu benar-benar dimulai. Pada saat itulah, pintu masuk aula terbuka dan seorang wanita cantik bergaun sutra putih melangkah masuk ke ruangan. Kehadirannya langsung mengundang suara keheranan dari para tamu. Meskipun mereka semua adalah para konglomerat dan tokoh elit berpengalaman luas, namun sangat jarang mereka melihat wanita timur secantik dan seanggun ini. Wanita dengan pesona khas timur yang luar biasa itu tidak lain adalah ketua grup Wirawan, yaitu Fania. Awalnya Fania sempat merasa gugup, tetapi setelah mendapat dorongan dan dukungan dari Andi, hatinya pun menjadi tenang dan lapang. Dengan langkah penuh percaya diri, dia berjalan melewati karpet merah di tengah barisan kursi kiri dan kanan, lalu menaiki panggung lelang. Seluruh pandangan mata menatap sosoknya, mengikuti langkahnya hingga dia tiba di atas panggung. Kemudian Fania berdiri di depan mikrofon. Dia tersenyum anggun dan berkata dengan penuh wibawa, "Selamat datang kepada para tamu yang sudah datang dari jauh untuk menghadiri lelang perdana jamu regenerasi. Aku adalah ketua grup Wirawan, Fania Wirawan." Tepuk tangan menggema bagai guntur dari seluruh penjuru aula. Para peserta ini sudah terlalu lama menanti dan menahan diri. Kini akhirnya mereka bisa mengeluarkan suara secara sah. Maka mereka pun memberikan tepuk tangan semaksimal mungkin. Setelah tepuk tangan reda, Fania kembali mengangguk sebagai ucapan terima kasih, lalu melanjutkan. Acara lelang malam ini diselenggarakan bersama oleh Museum Harta Karun dari grup Wirawan dan Hotel JX Marion milik grup Rewa. Aku sendiri akan bertindak sebagai juru lelang malam ini dan akan memandu serta membantu kalian semua selama proses pelelangan. Setelah berkata demikian, Fania berhenti sejenak lalu melanjutkan. Sebelum kita secara resmi memulai lelang malam ini, terlebih dahulu marilah kita menyambut dengan tepuk tangan meriah 3 tamu kehormatan kita malam ini.
Para peserta lelang tidak mengetahui tentang susunan acara dari pihak penyelenggara, maka kebanyakan dari mereka pun terkejut ketika mendengar bahwa ada tamu kehormatan yang diundang secara khusus malam ini. Saat itulah Vania mengumumkan, tamu kehormatan pertama adalah mantan Ratu Nordik yang baru saja turun tahta, Yang Mulia Victoria Iliad. Di luar pintu masuk, sang mantan ratu tengah mondar-mandir karena gugup. Di sisinya berdiri dua orang lain, ketua keluarga Rewa yaitu Alif Rewa dan ahli Feng Shui kenamaan James Chandra. Alif Rewa dan James Chandra sudah saling mengenal sejak lama. Baru kali ini mereka bertemu kembali, dan sebetulnya ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Namun karena kehadiran sang ratu di dekat mereka, keduanya hanya saling menyapa secara sopan, tanpa terlalu banyak berbicara. Begitu mendengar namanya disebut oleh Vania, sang ratu langsung berhenti melangkah. Dia mengatur napasnya beberapa kali, lalu memberanikan diri melangkah ke dalam aula. Meskipun sang ratu memiliki status sosial yang tinggi di Eropa, namun di mata para konglomerat dari Amerika Utara, Timur Tengah, maupun Asia, dia tidak lebih dari bangsawan tua yang sudah jatuh miskin, sehingga muncullah pemandangan yang cukup unik. Para bangsawan dan pengusaha Eropa berdiri dan sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Namun sebagian besar tamu dari wilayah lain justru menunjukkan ekspresi sinis dan acuh tak acuh. Di saat sang ratu masuk ke aula, di luar ruangan Alif Rewa tersenyum hormat pada James Chandra dan berkata, "Tuan James, akhirnya kita bisa bertemu lagi." James Chandra juga membalas dengan sopan, "Bagaimana kabar Tuan Alif akhir-akhir ini?" Alif Rewa tersenyum. "Beberapa waktu lalu sempat kacau karena beberapa masalah. Tapi sejak Andi kembali ke Jakarta, semuanya langsung terselesaikan. Berkat dia, keluarga Rewa bukan hanya selamat dari krisis, tetapi bahkan berhasil berkembang pesat. Aku pun akhirnya bisa pensiun dan menikmati masa tua dengan tenang. Jadi, akhir-akhir ini hidupku cukup nyaman." James Chandra tertawa. "Keluarga Rewa benar-benar diberkahi karena memiliki Tuan Andi. Dengan adanya beliau, masa depan keluarga Rewa mencapai puncak dunia, hanya tinggal menunggu waktu saja." Alif Rewa pun membungkuk ringan. "Terima kasih atas doa baiknya Tuan James." Belum selesai mereka berbincang, suara Vania kembali terdengar dari dalam aula. "Selanjutnya, mari kita sambut dengan meriah tamu kehormatan kedua kita malam ini, pewaris langsung dari Master Feng Shui terkenal dunia, sekaligus Master Feng Shui berusia lebih dari 100 tahun, Tuan James Chandra." Alif Rewa sempat tertegun saat mendengar ini. Awalnya dia mengira dirinya akan menjadi tamu kehormatan kedua dan mendapatkan giliran masuk sebelum James Chandra. Namun tidak disangka, Andi Rewa justru mengatur agar James Chandra masuk lebih dulu dan dirinya dijadikan tamu kehormatan terakhir alias penutup. Hal ini membuat hatinya seketika dipenuhi rasa haru dan bangga. Berbeda dengan Alif Rewa, James Chandra tidak merasa aneh sama sekali dengan susunan ini. Bagaimanapun juga, Alif Rewa adalah kakek Andi, dan secara resmi juga merupakan kepala keluarga Rewa di mata publik. Wajar saja kalau Andi ingin agar kakeknya tampil sebagai tamu kehormatan terakhir untuk mengangkat citra keluarga Rewa secara global. James Chandra pun tersenyum dan berkata, "Tuan Alif, aku akan masuk duluan." Alif Rewa segera memberi isyarat hormat. "Silakan Tuan James." Dengan anggukan ringan, James Chandra melangkah masuk ke dalam aula dengan langkah yang mantap. Di dalam aula banyak dari tamu asal Amerika Utara dan Asia yang sebelumnya tidak bangkit berdiri saat sang ratu masuk. Kali ini hampir semuanya berdiri menyambut kedatangan James Chandra. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tertarik pada jamu regenerasi karena mendengar rekomendasi dan nama besar James Chandra, serta sangat menghormatinya karena keahliannya dalam Feng Shui. Maka saat sang Master Feng Shui masuk, mereka pun berdiri sebagai bentuk penghormatan. Namun para tamu dari Eropa yang sebelumnya berdiri menyambut sang ratu
hampir tidak ada yang berdiri menyambut James Chandra. Hal ini tidak mengherankan. Berbeda dengan Amerika yang terdiri dari imigran berbagai bangsa dan agama, serta memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi. Eropa masih sangat kental dengan tradisi kuno dan konservatif yang diwarisi sejak abad pertengahan. Mereka rela memberi penghormatan pada bangsawan yang telah jatuh miskin, namun menganggap remeh seorang master Feng Shui seperti James Chandra. Namun James Chandra tidak mempermasalahkan semua itu. Raut wajahnya tetap tenang dan elegan, seakan tidak tergoyahkan oleh pandangan orang lain. Dia kemudian berjalan menuju 3 kursi tamu kehormatan yang sudah disiapkan di barisan depan. Ratu Nordik sudah duduk di kursi sebelah kanan dan staf pun segera mempersilahkan James Chandra untuk duduk di kursi sebelah kiri. Pada saat yang sama, suara lantang Vania kembali terdengar. Selanjutnya, kami mohon seluruh hadirin untuk berdiri dan berikan tepuk tangan paling meriah untuk tamu kehormatan ketiga kita malam ini, sekaligus ketua grup Rewa, Tuan Alif Rewa. Bahkan dalam mimpi pun, Alif Rewa tidak pernah menyangka kalau Andi Rewa akan memberinya kehormatan sebesar ini dalam acara lelang kali ini. Menjadikannya tamu kehormatan dalam lelang saja sudah merupakan kejutan besar yang membuatnya sangat terkejut sekaligus gembira. Tidak disangka, Andi Rewa bukan hanya memberinya status tamu kehormatan, tetapi bahkan membuatnya tampil terakhir sebagai penutup acara. Tampil sebagai penutup saja sudah luar biasa. Namun yang lebih mengejutkan adalah saat Vania mengumumkannya. Vania meminta seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan untuk menyambut kedatangannya. Ini benar-benar merupakan penghormatan tertinggi dalam acara semacam ini. Harus diketahui bahwa semua yang hadir dalam lelang ini tanpa pengecualian adalah para konglomerat papan atas dan tidak sedikit dari mereka yang kekayaannya bahkan jauh melampaui keluarga Rewa. Namun, meski begitu, orang-orang ini tetap harus berdiri dengan penuh hormat dan bertepuk tangan menyambut kehadiran Alif Rewa. Dalam sekejap, hasrat akan pengakuan dan kebanggaan dalam diri Alif Rewa pun mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Akan tetapi, menerima perlakuan setinggi ini juga membuat Alif Rewa merasa semakin gugup. Saking gugupnya dia bahkan tidak tahu kaki mana yang seharusnya melangkah lebih dulu saat memasuki ruang lelang. Dengan susah payah menahan kegugupan dan gejolak di dalam hatinya, barulah dia melangkah masuk ke ruang lelang.